مرحبا أهلا النوادي. Maka ada satu hadis, ini hadis mencakup masalah akidah. Satu hadis pendek, tapi semua aspek masuk. Masalah akidah masuk, ibadah masuk, muamalah masuk, akhlak masuk, semuanya. Masalah sosial masuk. Hadis ad-dinu nasihah, agama adalah nasihat. Qulna, kami berkata, liman, nasihat untuk siapa wahai Rasul? Rasul mengatakan, yang pertama lillah. An-nasihat maknanya menurut Imam Ibnu Daqiq Al-Aid adalah jumlatul khair, kumpulan kebaikan. Kalimatun jami'atun ma'anaha iradah jumlatil khair. Jadi semua kebaikan namanya nasihat. Bagaimana berbuat baik kepada Allah? An-nasihah lillah. Allah tidak butuh kebaikannya makhluk. Allah gak butuh apa-apa kepada makhluk. Kita yang butuh kepada Allah, bukan Allah butuh kepada kita. Cuma bahasa di sini artinya perbuatan itu kita wajib lakukan kepada Allah, kebaikannya kembali kepada kita. Kata Nabi, nasihat kepada Allah, berbuat baik kepada Allah, itu yang pertama. Agama adalah nasihat. Diterangkan oleh para muhadditsun. Yang pertama maksud berbuat baik kepada Allah, al-imanu bihi, percaya, beriman kepada Allah. Al-imanu bihi. Kemudian yang kedua, nafyu syirki, menghilangkan kesyirikan. Kita sembah hanya kepada Allah. Wa iz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Itu Sayyidina Luqman di surat Al-Kahf, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Yang ketiga, taati seluruh perintahnya dan dilakukan dengan cinta, bukan karena terpaksa. Walaupun di fase awal terpaksa, tapi kita jangan berhenti di situ. Harus naik level, bahwa semua kewajiban ini kita nikmati, kita lakukan dengan senang hati, dengan cinta, mahabbah. Inilah yang namanya taqwa. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khaira li anfusikum wa may yuqa syuha nafsihi faulaika humul muflihun. Beruntung orang-orang yang melakukan sesuatu taat karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat kepada Allah. Kemudian yang kedua, li kitabih, kepada kitabnya Al-Qur'an. Bagaimana kita berbuat baik kepada Al-Qur'an? Yang pertama, percaya isi Al-Qur'an semuanya benar. Jangan ragu. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Percaya. Rabbana qalu, ya, Rabbana amanna, wahai Allah kami beriman. Wa amanna bima unzila ilaina, fi tafsir Baydhawi, dan kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami, Al-Qur'an. Kemudian bagaimana berbuat baik dengan Al-Qur'an? Al-Qur'annya dibaca dengan tadabbur. Jangan sampai masuk ke dalam ancaman sekelompok orang yang memboikot Al-Qur'an. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul berkata, wahai Allah penciptaku, sesungguhnya kaumku mereka memboikot Al-Qur'an. Fi tafsir Al-Imam At-Tabari mengatakan yang dimaksud memboikot Al-Qur'an, Al-Qur'annya tidak pernah dibaca. Itu disebut memboikot Al-Qur'an. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi
Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan memberikan syafaat kepada orang yang senang membaca Al-Quran. Berbuat baik kepada Al-Quran, juga beradab kepada Al-Quran. Kalau nyentuh dalam keadaan wudu, jangan dalam keadaan tidak berwudu. Letakkan di tempat-tempat yang terhormat. Allah ajarkan adab itu. Innahu Qur'anun Karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilu mir rabbil alamin. Ini Al-Quran mulia, tidak boleh disimpan di tempat yang tersembunyi, tidak boleh menyentuhnya kecuali orang yang suci, dan dia turun dari sisi Allah. Tanzilu mir rabbil alamin. Adab, la yamassud Al-Quran illa tahirun. Dalam riwayat kitab Bulughul Maram karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada riwayat menyatakan tidak boleh menyentuhnya kecuali dalam keadaan suci. Penafsiran suci panjang lebar diterangkan, tapi yang disepakati khususnya dalam hukum fikih itu dalam keadaan berwudu, tidak dalam keadaan hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Kemudian berbuat baik kepada Al-Quran. Al-Quran dijadikan pedoman hidup. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ja'ala al-Qur'ana amamah qadahu ilal jannah." Siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, Al-Quran menuntun dia masuk ke dalam surga. Wa man ja'alahu wara'a dhahrihi saqahu ilan nar. Dan siapa yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, maka Al-Quran itu sendiri yang akan menuntunnya masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga, yang pertama tadi berbuat baik kepada Allah, yang kedua berbuat baik kepada Al-Quran, yang ketiga berbuat baik kepada Rasul. Ya, berbuat baik maknanya kita yang dapat kebaikan, bukan Allah, bukan Rasul, ya. Cuma ini penjelasan hak-haknya Allah, hak-haknya Rasul, hak-haknya Al-Quran di antaranya. Bagaimana berbuat baik kepada Rasul? Yang pertama, al-iman bima ja'a bihi Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita percaya atas semua ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak ada ragu di situ. Bahkan di dalam riwayat bukan hanya percaya, itu percaya wajib, tapi Nabi katakan selera kita harus ikut dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna keimanan seorang di antara kalian hingga dia jadikan selera hawanya ikut dengan apa yang aku bawa, kata Nabi Muhammad SAW. Kalau kita sudah sampai level itu, ini semua ibadah nikmat, dan kenikmatan ini gak bisa dibeli. Ya, salah satu tokoh yang sudah mendapatkan kenikmatan dalam melaksanakan ajaran Islam, wanita pertama, bahkan tercatat dalam sejarah, orang yang wafat syahid pertama kali dalam sejarah Islam, namanya Sumayyah, dibunuh oleh Abu Jahal. Sumayyah ibunya Ammar bin Yasir, Sayyiduna Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu warḍah. Beliau sudah dapat ini kenikmatan dalam menjalankan ajaran Nabi Muhammad SAW. Waktu ditusuk dengan tombak, kemudian Abu Jahal mengatakan, "Bagaimana? Apa yang kau rasa?" Dipaksa dia murtad, dia tidak mau. Diancam mau dibunuh, dia katakan, "Saya mati lebih baik daripada saya keluar dari agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad wajadtu halawah fi ittiba'ih," kata dia. Sungguh saya dapatkan manis yang amat luar biasa mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ditusuk, Abu Jahal mengatakan, "Bagaimana? Apa yang kau rasakan?" Dia mengatakan, "Saya merasakan kenikmatan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam."
la wajadtu halawata fittiba'i. Ada tokoh sufi abad 1 Hijriah masuk juga ke abad 2, Al-Imam Ibrahim bin Adham. Beliau pangeran atau raja di Balkh. Tapi ketika sudah dapat kenikmatan ini, dia wakafkan kerajaannya untuk umat. Dia gunakan pakaian suf yang terbuat dari bulu domba, kemudian mengembara dari satu tempat ke tempat lain, kemudian melaksanakan ibadah haji. Jadi mantan raja nih pernah nikmati hidup enak di masanya. Setelah dia mendapatkan kenikmatan ini, mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad SAW, melaksanakan ajaran Rasul dan merasakan kenikmatannya, dia mengatakan seandainya raja-raja itu tahu kenikmatan yang saya rasakan atau kami rasakan, maka mereka akan mendatangi kami, memerangi kami untuk mengambil apa yang kami rasakan itu. Nah ini ittiba. Jadi berbuat baik kepada Rasul, percaya dengan seluruh apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, harus percaya. Selera kita ikut selera Nabi Muhammad. Satu sahabat gak suka sayur labu, dubba, sayur labu. Dia gak suka sayur itu. Tapi di saat dia melihat Rasul SAW menyukai sayur labu, dia perhatikan Nabi makan, ditambah lagi, ditambah. Oh, ternyata Nabi suka. Dia mengatakan, mulai hari ini dan seterusnya, inni uhibbud dubba. Mulai sekarang dan seterusnya, saya cinta sayur labu. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW menyukainya. Ada Sayyidina Jabir, Nabi katakan, ni'mal idam al-khal, sebaik-baiknya lauk adalah cuka. Wahai Rasul, engkau suka cuka? Cuka di zaman Nabi cuka terbuat dari anggur, ada yang mengatakan dari apel. Ia mengatakan benar, kata Rasul, saya suka ini cuka. Maka setelah itu Nabi pergi dari rumahnya, dia panggil istrinya, wahai istriku, penuhi dapurmu dengan cuka. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW senang dengan cuka. Jadi mereka mengikuti selera Nabi Muhammad SAW. Itulah pencinta sejati. Nah, orang-orang yang semacam ini, insyaallah dia akan dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Man ahabba sunnati faqad ahabba, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintai sunnahku, maka dia mencintai aku. Siapa yang mencintai aku, kelak dia bersamaku di surga. Wa fi riwayah man ahya sunnati faqad ahyani, wa man ahyani kana ma'i fil jannati. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia menghidupkan aku. Siapa yang menghidupkan aku, kelak dia bersamaku di surga. Masya Allah. Jadi hidupkan sunnah Nabi di saat kerusakan tersebar. Sunnah Nabi dianggap sesuatu yang aneh. Di saat itu kita hidupkan, kita dapat pahala 100 syahid fi sabilillah. Man ahya sunnati inda fasadi ummati, kana lahu ajru mi'ati syahid. Siapa yang menghidupkan sunnahku di saat kerusakan tersebar di tengah-tengah umatku, maka dia mendapatkan pahala 100 orang syahid fi sabilillah. Kemudian ittiba, ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semampu kita baca sejarah beliau, kita baca kitab Syama'il tentang sifat-sifat mulia beliau, bagaimana akhlak beliau, bagaimana perilaku beliau, kita tiru, kita ikut, kita niru, ngikut. Allah berikan jaminan dapat cintanya Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ngikut saja, pengen saya idolakan Rasul, saya ikut semuanya yang Nabi buat, pasti baik. Dan bukan hanya baik, terbaik. Bukan fadl tapi afdal. Bukan keutamaan tapi paling utama. Ketika kita ngikut dengan susah payah,
kita tiru beliau, walaupun tidak mungkin akan sama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau basyarun la kal bashar bal huwa yakhud bainal hajar. Ya, beliau manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Beliau batu permata, kita batu kerikil. Tapi mengikuti beliau, Allah berikan cintanya kepada kita sebab mengikuti Nabi Muhammad SAW semampu kita, dan dapat ampunan Allah. Yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kalian dengan sebab mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Junaid mengatakan at-turuq kulluha masdudah, semua jalan kebaikan tertutup, illa man iktafa athar Rasulillah, kecuali mengikuti langkah jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hak-haknya Rasul. Kemudian cinta kepada beliau, bukan hanya cinta ke ajaran beliau saja, tapi cinta kepada sosok beliau. Kalau cinta kepada ajaran beliau tapi tidak cinta kepada sosok beliau, maka ada cacat di situ, naqsun. Dan Nabi selalu mengingatkan, iman kalian tidak sempurna kecuali kalian mencintai aku melebihi segala sesuatu, melebihi orang tua, anak, seluruh manusia. Berarti yang Nabi berikan pesan cinta kepada figur beliau. Sayang sekali kalau ada sekelompok orang hanya cinta ke ajarannya, tapi ke nabinya, ke sosok nabinya itu jarang disampaikan. Justru mencintai sosok nabi itu jauh lebih penting dibanding mencintai ajarannya. Karena kalau mencintai nabi, sosok nabi kita cintai dengan sebenar-benarnya, maka secara otomatis ajarannya pun akan kita cintai. Itu yang dimaksud oleh Imam Syafi'i, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhib muti'." Seandainya cintamu kepada Nabi Muhammad itu benar, pasti kamu akan taat dengan seluruh perintahnya. Innal mahbub al mahbub mahbub, war rasul mahbubil mahbub, wa muhibbul mahbubi mahbub. Kata Imam Ghazali, sesungguhnya mencintai orang yang dicintai oleh Allah akan dicintai oleh Allah, dan manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang mencintai Nabi Muhammad, maka pasti dia mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mahabbah, melakukan dengan mahabbah. Kemudian yang keempat, berbuat baik kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin yang Allah amanahkan mereka menjadi pemimpin. Kita disuruh berbuat baik kepada mereka. Dengan cara apa? Membantu mereka dalam berbuat baik. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kemudian orang-orang terdekat memberikan arahan, memberikan nasihat jika ada kesalahan. Diluruskan, jangan didiamkan. Baik itu pejabatnya, ulamanya. Imam Ghazali mengatakan bahwa rusaknya rakyat itu sebab rusaknya pemerintah. Rusaknya pemerintah sebab rusaknya ulama. Beliau katakan demikian dalam kitab Ihya. Innama fasadat al-muluk, innama fasadat ar-ra'iyah bi fasadil muluk, wa fasadul muluk bi fasadil ulama. Laula quda'u su wa ulama'u su laqalla fasadul muluk khaufan min inkarihim. Rusaknya rakyat sebab rusaknya pemerintah. Rusaknya pemerintah sebab rusaknya ulama dan para pejabatnya. Seandainya tidak ada pejabat-pejabat yang jahat dan ulama-ulama yang jahat, maka kerusakan pemerintah itu tidak akan ada, sebab takut akan pengingkaran mereka. Tapi mereka diamkan, makanya menjadi rusak. Tapi ini jadi bahan evaluasi diri kita, bahwa pemimpin itu cerminan rakyat. Nabi pernah katakan dalam satu hadis, kama takunu yuwalla alaikum, sebagaimana keadaan kalian, begitulah cerminan pemimpin kalian. Kalau rakyat semuanya ini taat, atau mayoritas rakyat ini adalah orang-orang yang baik, yang taat kepada Allah,
Tidak mungkin Allah akan mengirim pemimpin yang jahat di tengah-tengah orang baik. Ini sabda Rasulullah Muhammad SAW. Kita percaya apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Kama takunu yuwalla alaikum. Sebagaimana keadaan kalian rakyat, maka seperti itulah Allah mengirimkan pemimpin kepada kalian. Dan yang terakhir yaitu berbuat baik kepada sesama kaum muslimin, yaitu dengan menolong mereka. Man naffasa musliman kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabil akhirat. Siapa yang menolong seorang muslim yang menghadapi kesulitan, maka Allah akan tolong dia di kesulitan yang ada di hari kiamat. Man masya fi qada'i hajati akhi kana khairan lahu min i'tikaf asyra sinin. Siapa yang berjalan untuk menolong saudaranya yang susah, maka baginya pahala lebih baik dari i'tikaf di masjid selama 10 tahun. Wa hakadha ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat kebaikan. Wa insyaallah kita lanjutkan pembahasan di pertemuan berikut, masih membahas tentang hadis yang berkaitan tentang solat duha. Di pertemuan berikut kita bahas fadlu solatid duha, keutamaan solat duha. Wa insyaallah mudah-mudahan Allah berikan kita istiqamah fi ta'ah wal ibadah, dipanjangkan umur kita, sehat wal afiah, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah setelah panjang umur dan sehat dan afiat. Amin ya rabbal alamin.